Ya. Ya, bisa babatai syakoihima dengan menggunakan dua jari telunjuknya. Sababatai syakoihima itu ya dengan menggunakan dua jari telunjuknya. Ya. Apa tempatnya ta'ahud? Mudhof. Nah, berarti adapun tempat sunnahnya memperhatikan muk dan lihat, ya itu apabila tidak ada pada keduanya romasun benyak. Nah, kalau tidak ada benyaknya sunnah diteliti, sunnah diperhatikan ini dua. Tapi kalau ada benyaknya wajib. Oh, itu mafhum mukhalafahnya itu. Berarti kalau ada ya berarti wajib. Kenapa wajib? Ya karena itu bisa menghalangi sampainya air ke mata. Ya, yamna'u usulal ma'i ila mahallihi. B-nya atau kalau Bugis bilang belek tuh ya. Yang bisa menghalangi kepada sampainya air ke tempatnya. Wa illa apabila tidak, maksudnya apabila ada tai matanya, ya, maka memperhatikan muk dan lihat itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Majmu'. Dan tidak disunnahkan mencuci bagian dalamnya mata. Bagian dalam kelopak mata itu tidak disunnahkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ya itu dimakruhkan karena bisa memberi mudarat. Jadi jangan ya. Wa innama yuksalu idza tanajjasa. Gitu. Sesungguhnya dicuci itu muk atau lihat ketika bernajis, ya karena besarnya perkara najis, ya karena besarnya perkara najis. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nakanat bahwasanya itu dihilangkan dari orang ketika adanya itu tanpa ya, enggak ada juga keterangannya di sini. Enggak jelas. Ya. Oke, lanjut nih. Sunnah juga dalam wudhu menghadap kiblat. Ya, pada setiap kali berwuduknya dia. Ya. Dan juga sunnah tidak berbicara, meninggalkan berbicara. Fi athna'i wudu'ihi, di tengah-tengah berwuduknya. Ya, bila hajatin, tanpa ada hajat. Berarti kalau ada hajat bisa, ya, misalnya
na panggil ki mamata sementara ki wudu ya sahut i dulu. Kalau bilang ki sementara ka wudu, itu ndak apa-apa itu karena ada hajat. Bi ghairi dzikrin, selain zikir. Ya kalau zikir pada saat wudu ya dikasih kerasi ya ndak apa-apa. Dan tidak dimakruhkan memberi salam alaihi atas orang yang wudu. Ya. Jadi tidak makruh hukumnya ada seseorang memberi salam kepada orang yang wudu. Ya. Wala minhu, tidak makruh juga ya darinya. Maksudnya apa? Orang yang wudu yang memberi salam. Ya. Nah, orang yang wudu yang memberi salam. Sementara wudu ada lewat temannya, kemudian ini yang berwudu yang beri salam, assalamualaikum, atau gurunya yang lewat, tidak apa-apa, tidak makruh. Wala radduhu, dan tidak makruh juga radduhu menjawab salam. Ada orang berwudu diberi salam, kemudian dia jawab, tidak apa-apa, tidak makruh. Watarku tansyifin, dan juga sunnahnya wudu tidak melap bekas air wudu ketika selesai wudu. Bila udhrin, tanpa ada udzur. Karena mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga sunnah wudu adalah membaca 2 kalimat syahadat akibahu setelah dia wudu. Ai al-wudu'i, setelah wudu. Ya. Dengan sekiranya tidak lama sebuah pemisah anhu darinya urfan menurut adat. Jadi sunnahnya membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu sekiranya masa antara selesainya dia berwudu dan masa antara dia baca 2 kalimat syahadat itu tidak lama. Kalau misalnya lama sudah wudu, pergi misalnya, pergi jalan, tepatnya ingat kalau belum tadi baca doa kalimat syahadat atau doa wudu, maka sudah lepas kesunahannya. Jadi batas tolak ukur membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu itu atau doa wudu, kan ini 2 kalimat syahadat masuk di dalam doa wudu. Nah itu sudah tidak disunnahkan lagi. Apalagi kalau sudah kering nih bekas wudunya. Jadi tolak ukur lamanya itu urfan menurut adat. Kalau orang-orang di kampung itu sudah bilang ini lama berarti lepas Kalau urufnya di situ kampung, kalau 1 jam belum anggap lama, ya tidak apa-apa. Jadi tergantung tolak ukur uruf adat. Kalau adat di situ bilang, nanti dibilang lama pemisah itu kalau 1 jam, ya nanti 1 jam. Berarti kalau baru 30 menit, tidak apa-apa. Tapi kalau di kampung itu bilang 1 menit sudah termasuk lama, ya berarti lepas Nah, jadi tolak ukurnya uruf ya. Adat yang berlaku di suatu kampung. Maka dia berkata, mustaqbilan lil qiblati. Apa tempatnya mustaqbilan? Ya, hal. Dalam keadaan menghadap ke kiblat, dalam keadaan mengangkat kedua tangannya dan mengangkat wabasorihi atau apa? Wabasorohu ya. Mana betul? Yadai, apa tempatnya dulu? Nah, wabasorohu. Karena yadai itu maf'ulun bihi-nya rofi'an. Tidak bisa mudhofun ilaih karena bertanwin rofi'an. Ya. Atau di situ tidak bertanwin
bertanwin rafi'an tuh ya. Wa basarahu, dan mengangkat pandangannya ilas sama'i, ke langit, walau a'ma, sekalipun dia buta. Jadi sebenarnya sunnahnya itu ketika doa wudhu menghadap kiblat, baru diangkat tangan, baru menengadah ke langit juga. Nah, ya, apa tempanya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maf'ulun bi, maf'ulun qaul ya. Nah, jadi itu yang dibaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Lima lima rawa muslimun, ya, tidak ada limanya di situ ya. Ada. Ya, karena sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai seterusnya, ya, maka telah dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Dia masuk dari mana saja pintu yang dia inginkan. Imam Tirmizi menambahkan, ya, ini kalau Imam Tirmizi ada tambahan doanya selain 2 kalimat syahadat, ya. Apa itu? Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bersuci. Riwayat Al-Hakim wa sahhahahu, dan Imam Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini. Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia mengatakan ya subhanakallahumma wa bihamdika, ya, itu doanya. Ya, kutiba fi rizkin, maka akan ditulis, maka telah ditulis di dalam sebuah lembaran pahalanya, maksudnya ya. Jadi pahalanya itu ditulis di dalam sebuah lembaran, kemudian dicap dengan sebuah stempel, ya, kayak orang memberi amplop pahala. Falam yuksar ila yaumil qiyamah, lalu tidak akan dirusak itu pahalanya, maksudnya pahala yang sudah tersegel, yang dipersiapkan untuknya tadi, yang baca ini doa, ya, itu tidak akan dirusak sampai hari kiamat. Penafsirannya tadi itu lam yuksar ila yaumil qiyamah, ya, lam yatatarraq ilaihi ibtalun, tidak akan menuju kepada dirinya sebuah kebatilan. Artinya dia tidak akan mudah melakukan maksiat. Itu janjinya Allah itu. Sebagaimana yang telah sahih, ya, hingga nantinya dia akan bisa melihat pahalanya yang besar. Kemudian setelah doa tadi,
ya membaca salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad ya, wa alis ya dan keluarganya Muhammad. Ya, kemudian juga lanjut membaca inna anzalna al-qadar sebanyak 3 kali. Ya, salasan. Yang demikian itu bila raf'i yadin ya. Jadi bila raf'i yadin ay wa basar wa yusanna ba'dikran. Nah, jadi membaca surah inna anzalna fi lailatul qadar itu sebanyak 3 kali, itu dibacanya tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi kalau doa sebelumnya tadi itu dibaca dengan mengangkat tangan ya. Tapi kalau sudah masuk mi surah ini tidak dibaca. Tidak diangkat mi tangan tak maksudnya ya. Ya. Adapun doa-doa anggota-anggota tubuh yang kena basuhan atau kena usapan pada saat wudhu, al-masyhuri al-masyhuru ya, na'tun ke doa yang masyhur, maka itu tidak ada dasarnya, aslalahu, tidak ada dasarnya. Jadi kalaupun ada orang yang mengajarkan kita tentang zikir-zikir yang dibaca setiap kali membasuh anggota-anggota wudhu, misalnya dia katakan basuhan tangan ada tuta doanya, berkumur-kumur ada tuh dia, mengusap kepala ada tuta doa zikirnya. Nah itu tidak ada dasarnya, maksudnya tidak ada dalilnya, tidak ada argumennya. Yu'taddu bihi, yang dianggap dengannya ya. Li Syekhil Madhabi An-Nawawi. Nah, karena itulah saya menghilangkannya. Ya, kata musannif, karena itulah musannif itu tidak menerangkan di sini doa-doa tersebut. Ya, tab'an karena mengikut kepada guru madhab An-Nawawi. Itu tab'an apa tempatnya? Bisa maf'ulun karena di ya, maf'ulun karena. Tinjau itu masdar, ittihadu fa'il, ittihadu zaman. Kalau misalnya ditanya gimana amilnya tab'an, hadaptu. Ya, siapa yang mengikut dulu? Ya saya, musannif. Siapa yang menjatuhkan? Saya juga. Oke, satu pelaku. Waktunya juga sama ya. Oke, cocok maf'ul karena. Radhiyallahu anhu. Satu pendapat mengatakan disunnahkan dia mengucapkan ketika setiap kali inda kulli atwin, ketika tiap-tiap anggota, di sisi tiap-tiap anggota ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ya sunnah. Ini satu pendapat ya. Satu pendapat mengatakan yang disunnahkan dibaca setiap kali membasuh anggota atau mengusap anggota itu ya ini ji. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Li khabrin, karena ada hadis al-mustaghfiriyu, meriwayatkan itu oleh Imam al-Mustaghfiri. Tapi dia mengatakan hadis ini hasan, tapi gorib. Hasan gorib.
Gorib itu hadisnya asing, ya. Uh, cuma dia tuh itu dapat hadis begitu. Perawi yang lain sama sekali tidak pernah dapat itu hadis begitu modelnya. Itu dibilang hadis gorib. Nah, tapi Hasan ini ya mungkin karena Hasan dari segi sanadnya, nah, karena para perawinya kredibilitasnya bagus semua. Nah, jadi sehingga bisa sampai ke derajat Hasan. Tapi gorib. Wasyurbuhu sunnah juga itu meminum. Meminumnya dia orang yang berwudu dari sisa-sisa wadu'ihi, dari sisa-sisa air wudunya. Ya, wadu, ya. Karena yang dimaksud itu adalah air yang dipakai wudu, berarti di fathah wanya. Kalau di dhamma berarti pelaksanaan wudunya. Kalau di fathah berarti air wudu yang dimaksud. Ya, karena ada hadis. Ya, sesungguhnya di dalam bekas air wudu ada syifa, ada obat, syifaun min kulli da'in. Obat untuk segala macam penyakit. Ya, dan disunnahkan juga memercikkan sarungnya, ya, memercikkan sarungnya bihi dengan bekas air wudu. Ya, setelah wudu ya, sunnah memercikkan itu. Ya, ya artinya jikalau dia menduga, ya menduga husula muqaddirin lahu, ya adanya yang mengotori pada sarungnya, ya sebagaimana yang diterangkan oleh guru kami, ya. Ya. Dan atasnya itu dikandung memercikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sarungnya bihi dengan bekas air wudu. Jadi itu tadi ya. Jadi nanti dilakukan seperti ini, sarung memercikkan sarung dengan bekas air wudu itu intawahama husula muqaddirin lahu. Kalau kita menduga sarung kita ini kotor, ya kotor itu maksudnya kalau seseorang itu was-was terhadap air kencing yang keluar, ya karena kadang ada itu orang sudah kencing biasa itu was-was, ada kapan ini menyusul pas sudah aku kencing gitu kan, kadang ada begitu perasaan was-was, siapa tahu ada ini keluar sedikit sekali sehingga otomatis akan membuat celana saya ini najis. Nah, tapi itu pemikiran-pemikiran was-was ya. Jadi untuk menghilangkan pemikiran seperti itu, makanya Nabi itu menganjurkan itu sisa atau bekas air wudhu, ya pakai percikan itu sarungmu supaya berkahnya nanti itu ya hilang itu was-wasmu. Nah, kalau tidak ada pemikiran begitu was-was, maka tidak usah dipercikan bekas air wudhu ke sarung. Jadi sebenarnya tujuannya itu memercikkan bekas air wudhu ke sarung, yaitu untuk menghilangkan was-was yang muncul setelah buang air kecil gitu. Dan 2 rakaat setelah wudhu itu juga sunnah. Ya,
sekiranya tunsabani, dua rakaat tersebut dinisbatkan kepada wudu urfan menurut adat. Ya. Oh. Ya. Fatafar ya apalah? Fatafutani bitulil fasli. Ya. Maka kedua rakaat salat sunnah tersebut terlepas bitulil fasli, disebabkan lamanya sebuah pemisah. Urfan, lagi-lagi menurut adat. Alal aujahi, atas pendapat yang paling unggul. Jadi batas kesunahan salat sunnah wudu itu ketika antara selesainya dia wudu dengan masa mengerjakannya salat itu tidak lama menurut adat. Kalau sudah lama maka sudah lepas kesunahannya, ya. Berarti kalau sudah lepas kesunahannya, salat sunnahnya itu akan dihitung sebagai salat sunnah mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Bukan salat sunnah wudu. Wa inda ba'dihim bil i'rad. Dan di sisi sebagian mereka para ulama bahwasanya tolak ukurnya itu adalah bil i'radi. Disebabkan keberpalingan. Ya. Maksudnya apa? Meskipun tidak lama pemisah, tapi kalau orang yang berwudu ini dia sudah merasa acuh tentang sholat sunnah wudu, ya artinya sudah tidak ada itu pas sudahnya wudu tidak ada memantong keinginannya mau sholat sunnah wudu, berarti itu dia sudah dianggap i'rad, berpaling. Tiba-tiba tahu-tahu muncul keinginannya mau sholat sunnah meskipun masih basah anggota wudunya, maka sudah lepas ini kesunahannya karena awalnya dia sudah berpaling. Nah, tapi tepatnya berpikir dua kali, bagus kamu kalau sholat sunnah wudhu deh. Nah, enggak disunahkan nih. Tak kala berpaling nih tadi. Ya. Jadi meskipun belum lama pemisah, tapi kalau karena sudah berpaling nih, ya sudah tidak disunahkan. Nah, sebagian lagi mengatakan bijafa fil a'do, dengan keringnya anggota. Keringnya anggota wudhu. Nah, kalau sudah kering, maka tidak disunah kami lagi. Jadi meskipun lama pemisah tapi belum kering, maka tetap sunnah. Kalau mau diambil pendapat yang mengatakan batas waktunya itu adalah keringnya anggota. Tapi tidak mungkin masih bertahan basahnya kalau sudah sampai 30 menit lamanya, tidak mungkin. Ya, kecuali ya beda lagi kalau Mas omongi. Ya, kalau misalnya Mas omongi, ya jangan sampai muncul anggapan bilang bekas air wudhu ini padahal panas memantong hawa. Apalagi ya satu pendapat mengatakan kalau sudah hadas berarti selama dia masih punya wudhu, selama itu pula dia disunnahkan sholat sunnah wudhu, ya. Jadi batas tolak ukurnya hadas. Apalagi dan dia membaca hukumnya sunnah, ya, nadban sunnah fi ula rok'ataihi, di awal dari dua rakaatnya, ba'dal fatihati, setelah surah al-fatihah,
Ya, walau annahum idzalamu anfusahum, sampai rohiman. Ayat ini, satu ayat ini itu dibaca ya, ila rohiman, sampai kepada rohiman. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ya, saya lupa juga ayatnya ini. Cari nih nanti itu di Al-Qur'an. Kemudian yang ke dua, pada rakaat yang kedua, ya, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Ya, pokoknya itu sampai rohiman itu. Nah, mau cari nanti itu ayatnya. Faidatun, satu faidah. Haram bersuci. Ya, bil musabbali lisyirbi, dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum. Air yang diwakafkan minum haram hukumnya dipakai wudu, dipakai mandi wajib. Ya, tapi apakah haramnya ini sampai membuat wudu atau mandi wajib batal? Tidak. Ya, kelakuannya saja yang haram, tapi wudunya tetap sah. Ya, wudunya tetap sah. Ya, begitu pula dengan menggunakan air yang juhila haluhu, yang tidak diketahui statusnya. Tidak ditahu statusnya ini air apakah wakafnya untuk wudu atau untuk minum, ya, atau untuk yang lain. Nah, tidak ditahu statusnya. Itu haram juga ya. Tapi alal aujahi, menurut pendapat yang paling unggul. Nah, berarti masih ada khilafiyah. Masih ada yang mengatakan boleh. Kalau tidak ditahu statusnya masih bisa aja dipakai wudu. Ya. Ya. Begitu juga membawa sesuatu dari yang disediakan ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya. Ya, jadi tidak hanya berlaku pada konteks wudu, apapun yang kalau sudah ditentukan ini barang wakafnya untuk ini, maka tidak bisa dialihkan kepada selain tujuannya dia diwakafkan. Nah, misalnya ini wadah disediakan untuk anak pengaji, berarti selain anak pengaji tidak bisa pakai ihram. Nah, ini rumah untuk anak pengaji, berarti ya, yang bukan anak pengaji yang tidak bisa naik haram. Seperti itu ya. Hatman, ai wujuban. Dan hendaknya orang yang berwudu itu meringkas. Hatman hukumnya wajib. Wajib meringkas, ya. Ya, atas sebuah basuhan atau sebuah usapan, wajibin, atas yang wajib. Nah, jadi wajibin, ya, dia hubungannya ke Allah, atas yang wajib-wajib saja. Maksudnya artinya maka tidak boleh hukumnya menigakalikan. Berarti yang harus itu cuma satu kali basuhan saja. Wala itsyanu sairis sunani, dan tidak juga boleh dan tidak boleh juga mendatangkan semua sunnah-sunnah. Karena sempit waktu, kulliha fihi. Ya, karena sempit waktu dari mendapatkan solat, kulliha, keseluruhannya solat, fihi, di dalam waktu. Maksudnya apa? Jadi Anda
tidak diperbolehkan. Artinya Anda dilarang. Nah, dan larangannya ini mutlak. Berarti berdosa kalau dilakukan nih. Ya, apa itu yang dilarang? Ya, menigakalikan. Nah, berarti harus diringkas satu kali saja. Tidak boleh menigakalikan. Dan tidak boleh melakukan sunnah-sunnah wudhu kalau waktu sudah menunjukkan akhir waktu sholat. Ya, misalnya terlambat sholat zuhur, momen masuk asar, ya maka berwudhunya itu wajib dia meringkas. Wajib diambil cuma wajib-wajibnya. Ya, tidak boleh diambil sunnah-sunnah. Sebagaimana itu diterangkan oleh Imam Al-Bughawi wa ghairuhu, dan selain Imam Bughawi. Dan mendukung pendapatnya ulama-ulama mutaakhir. Akan tetapi afta, ya, ya, akan tetapi Imam Bughawi berfatwa fi fawatis sholati, terkait lepasnya sholat seandainya dia menyempurnakan sunnah-sunnahnya sholat dengan cara dengan cara dia mendatangkan sunnah-sunnahnya. Sorry, tunggu ya, lihat dulu syarahnya. Ya, cocok nih. Nah, jadi hanya kembali ke sunnah-sunnah sholat ya. Dengan cara dia mendatangkan sunnah-sunnah sholat, walau lam, ya sekalipun dia tidak mendapati satu rakaat. Dan terkadang dibedakan dengan bahwasanya dia kemudian dia sibuk bil maksudi, terhadap sibuk kepada yang dimaksud. Maka adalah dia sebagaimana seandainya dia memanjangkan di dalam qiraat, di dalam bacaan. Nah, nanti sampai sini saja ya. Nanti besok penjelasannya insya Allah. Kuliah Kak juga ini sebenarnya ini dosen ya, masuk di waktu yang tidak disediakan untuk dia, mau buru-buru. Allah alam bisawab. Mau buru-buru selesai. Tunggu dulu. Allah alam bisawab.